Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Pernah suatu saat Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan akan kemarau panjang yang menimpa negerinya. Lantas Al-Imam memberikan solusi kepadanya dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua, orang yang berikutnya, yang mengeluhkan akan kondisi istrinya yang mandul, istrinya yang tidak bisa mengandung, yang belum dikaruniai anak. Lantas Al-Imam pun memberikan solusi yang sama sebagaimana solusi orang yang pertama datang dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang yang mengeluh kepada beliau tentang tanahnya yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Lantas Al-Imam Al-Hasanul Basri memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Datang orang yang keempat yang mengeluhkan kemiskinan dan penderitaannya. Kemiskinan, yang mengeluhkan akan kemiskinan yang dia deritai, yang ia alami. Lantas Al-Imam pun memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Lantas jawaban Imam Al-Hasanul Basri yang sama ini membuat para pengikutnya atau membuat para murid-murid Al-Imam merasa terheran dan takjub. Mengapa seorang Imam Al-Hasan Basri setiap kali datang orang yang mengeluhkan tentang keadaannya, namun beliau menjawab dengan satu permasalahan, dengan satu solusi, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Lantas Imam pun memberikan jawabannya kepada para muridnya. Wahai para muridku, apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Al-Imam Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, memperbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang huwar al-ghaffar, yaitu maha pemberi ampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian memperbanyak istighfar, niscaya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan akan membuatkan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwatal kiram, saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada. Lihat kisah yang agung ini, yang kita bisa petik dari pelajaran atau dari kisah ini adalah tentang fadilahnya keutamaan beristighfar. Fadilah keutamaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebiasaan orang-orang saleh, adalah sebuah lafaz atau kalimat yang sering didengungkan oleh para nabi, yang sering dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, yaitu al-istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup bagi kita satu dalil yang disebutkan oleh Al-Imamul Hasanul Basri akan fadilah, keutamaan kalimat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Satu fadilah ini sudah cukup menunjukkan bahwa agungnya kalimat istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang dalam kehidupannya, baik ketika sedang lapang ataupun sedang sempit, baik itu sedang luang maupun sedang sibuk, mesti ada suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa mendatangkan kemudaratan bagi agamanya, yang mungkin bisa menjadikan dia akan berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dia lakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kepada Rasulnya untuk memperbanyak istighfar. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Orang yang terbaik yang pernah ada, yang pernah menginjakkan kakinya di tanah ini, di bumi ini. Orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga Firdaus. Surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan tinggi di hari akhir nanti. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yaitu agar memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Oleh karenanya maka Nabi SAW pernah mensinyalir, pernah menghabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya Rasulullah SAW pernah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi 70 marrah. Kata Rasul, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Dalam riwayat lain dikatakan, inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Rasul mengatakan di dalam riwayat lain bahwasannya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali dalam sehari. Lihat, seorang nabi yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga, namun beliau serta-merta tidak meninggalkan kalimat istighfar. Ini menunjukkan ikhwatal kiram akan pentingnya kalimat istighfar di dalam kehidupan kita. Pentingnya pengucapan kita terhadap kalimatul istighfar lebih penting daripada makanan dan minuman dan detik nafas yang kita masukkan. Detik nafas yang kita hirup di dunia ini. Ikhwatal kiram al-a'izza, kalimatul istighfar sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh seyogyanya maka kita yang tidak lanjut ya. Oleh karenanya maka Nabi saja diperintahkan untuk istighfar, apalagi kita. Lebih dan lebih untuk diperintahkan lagi untuk beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Nabi saja diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Sedangkan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga.
dengan masuknya surga. Lantas kita sebagai manusia biasa yang belum tentu tahu akan akhir kehidupan kita, belum tentu apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah ataukah dengan su'ul khatimah. Oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak istighfar di waktu luang kita, di waktu kerja kita, di kantor, di rumah, di sanak keluarga, di famili, dan lain sebagainya. Kita butuh dengan istighfar, karena dengan istighfar kita akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudahkah Anda beristighfar hari ini? Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.